Jadi begini, pada kali ini saya bakal memberikan cara simpel menggunakan Ansible. Jadi, pertama-tama kita bakal melihat topologi pada tutorial kali ini. Topologinya itu seperti ini. Jadi ada dua server dan salah satu server terhubung ke internet. Kemudian di sini server Ansible dan di sini server Node bakal terhubung dalam sebuah jaringan lokal yang IP networknya seperti ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke caranya. Nah, di sini saya telah menyiapkan dua virtual machine di VMware, yaitu Linux Debian versi 12. Saya login dulu pada server Ansible-nya. Nah, di sini pertama-tama yang perlu kalian perhatikan untuk menggunakan Ansible atau cara simpel menggunakan Ansible, yaitu kedua perangkat, ya. Kedua perangkat ini dapat saling berkomunikasi atau saling ngeping, ya. Jadi di sini pertama-tama kalian atur IP dulu pada perangkat yang ingin kalian manage menggunakan Ansible, ya. Jadi di sini server Node memiliki IP 11.2 dan sini server Node memiliki IP 11.2 dan server Ansible memiliki IP 11.1. Node itu artinya apa? Node itu artinya bagian, simpelnya bagian yang ingin di manage, yang ingin diatur oleh server Ansible. Gitu. Nah, kemudian di sini ini saya sediakan sebuah server Linux yang fresh, ya, masih belum keinstall apapun. Jadi pertama-tama kalian perlu lakukan tes koneksi dulu terlebih dahulu, ya. Saya tes koneksi ke server Node. Oke, dari server Ansible ngeping ke server Node, hasilnya bisa. Nah, di sini sudah bisa kita lakukan instalasi paket Ansible. Jadi kalian tinggal install saja Ansible. Saya update dulu lah. Lumayan lama untuk proses instalasinya, saya bakal skip aja. Oke, jadi di sini proses instalasi Ansible-nya, paket Ansible sudah selesai, ya. Jadi saya coba cek versi Ansible-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan Ansible versi 2.16.18 yang Jinja version 3.1.2, ya, dengan Python versi Pythonnya yaitu 3.11.2. Oke, coba kalian versi. Kemudian caranya. Nah, cara pertama, kalian membuat direktori berada di root, ya. Kalian membuat direktori bernama Ansible atau apapun lah, berada di direktori root. Yang ini, ya, direktori utama. Ini. Nah, jadi di sini kalian tinggal buat saja. Contoh di sini saya buat direktori namanya Ansible. Saya masuk ke Ansible. Kemudian Ansible itu dia untuk membangun server Ansible, kalian cuma perlu dua hal. Kalian menyiapkan yang namanya file inventory, kemudian file ansible.config cfg. Nah, jadi di sini saya bakal buat dulu ansible.config-nya atau cfg-nya. Ikuti saja script seperti ini. Oke, jadi di sini, ya, saya bakal jelaskan sedikit apa arti dari parameter yang saya tambahkan di dalam file ansible.cfg ini atau ansible config. Jadi di ansible config kalian tinggal membuatnya script default. Jadi intinya ini semacam settingan Ansible. Kalian memberitahu kepada tool Ansible inventory-nya berada di root, kemudian directory Ansible dan lokasi ke file inventory. Kemudian host key checking ini, saya sedikit ada typo sedikit. Nah, host key checking ini artinya false. Jadi ketika Ansible ingin memanage sebuah perangkat atau server node, dia tidak akan mengecek host key. Host key ini yang bagaimana? Host key ini kalau kita menggunakan SSH, ya, kalau kita menggunakan SSH keygen dan saling SSH copy ID pada antara server Ansible dan server Node, jadi hosting itu bakal bekerja. Namun jika kita
berikan parameter false, artinya Ansible tidak akan mengecek kunci SSH pada server node, dia langsung masuk saja gitu. Nah, kemudian di sini retrieve files. Jadi Ansible itu ketika menjalankan sebuah playbook dan ada salah satu urutan config script yang salah, tidak berhasil atau error, dia bakal membuat sebuah file retrieve file playbook untuk dijalankan ulang. Jadi ibaratnya sebuah file konfigurasi yang salah, ketika di running error, habis itu Ansible membuatkan seperti file backupnya yang hasil seperti dikoreksi begitu. Nah, jadi seperti ini ya si ansible.config ini, kalian save aja. Kemudian kalian buat lagi atau membuat file bernama inventory. Nah, di inventory ini ya, simpelnya seperti file informasi untuk Ansible dapat masuk ke sebuah server. Contoh di sini saya membuat sebuah grup ya. Jadi seperti ini. Oke, contohnya begini, server klien. Ini untuk begini, ini namanya grup ya. Grup ini terserah kalian mau isi apa namanya. Saya isi namanya sini server klien atau server coba-coba lah. Server coba-coba. Nah, seperti ini. Kemudian di server coba-coba ini, dalam grup server coba-coba, kita isikan IP si server tadi, server node. Nah, kemudian kalian isikan Ansible user, root, kemudian Ansible password 123 ya. Untuk server node itu dia passwordnya root, passwordnya 123 untuk user root. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, namun jika kalian ingin membuat konfigurasi dasar atau script dasarnya, yaitu seperti ini. Contoh server coba-coba itu saya berikan nama server latihan. Nah, jadi ini adalah nama alias yang ini ya. Dan ini adalah nama alias. Ini. Ibaratnya kalian memberi nama untuk sebuah server dalam sebuah konfigurasi file supaya kalian mudah dalam membacanya. Nah, jika kalian memberi nama, kalian harus tambahkan parameter Ansible host kemudian memasukkan IP-nya. Ini. Kemudian kalian di sini masukkan parameter tadi ya, root, kemudian Ansible password, kemudian Ansible connection-nya ini SSH. Nah, jadi Ansible itu bakal masuk ke sebuah server. Jadi ibaratnya Ansible ini seperti tools atau robot ya pada sebuah server Ansible. Contohnya seperti ini, ada robot di sini bakal mengendalikan server ini. Jadi robot ini harus bisa masuk ke sini. Caranya itu melalui koneksi SSH. Nah, terus Ansible port. Misalnya layanan SSH pada server node itu kalian setting portnya, namun Ansible bakal bekerja di port 22 secara defaultnya. Memang SSH itu defaultnya port 22 ketetapannya. Nah, ada juga itu Ansible SSH key file, kalau tidak salah seperti ini. Nah, jadi kau memberitahu kepada Ansible SSH key file public server node itu berada di directory. Contoh di sini ya. Di sini SSH key file itu berada di directory SSH ya, habis root SSH. Namun di sini saya tidak membuat public-nya atau private key, jadi tidak ada. Kembali lagi di sini. Nah, namun untuk opsi parameter ini kalian tidak usah tambahkan, opsional lah. Nah, untuk seperti ini sudah cukup banget yang ini. Nah, jadi saya bakal ajarkan yang pertama, Ansible bakal mencoba login menggunakan informasi yang ada di inventory. Oke, nah inventory-nya kalian save. Sekarang kita bakal coba menggunakan perintah dasar Ansible, yaitu Ansible ping, terus ini artinya all. Jadi Ansible bakal menjalankan modul ping. Target node-nya itu mana, server node-nya itu mana, sesuai yang kita tulis di
akan kita isi di sini. Ini dia. Jadi di bagian all ini bisa kalian ganti sebagai server, coba sesuai nama grup yang ada pada file inventory. Nah, setelah ini bisa kalian enter saja atau menggunakan minus K untuk Ansible menanyakan password. Nah, di sini sukses ya. Ansible bisa memanage dan mengeping ke server node. Nah, jadi seperti ini saja simpelnya. Simpelnya menggunakan Ansible itu seperti ini, guys. Ansible kita gunakan modul ping ya. Terus all. Nah, all ini jika kalian ingin ping ke seluruh grup yang ada file inventory, yang ada di file inventory. Kan di sini grupnya cuma ada satu nih, warna hijau nih. Nah, semisal kalian seorang teknisi jaringan atau engineer yang bekerja di sebuah data center yang mungkin kalian disuruh menggunakan Ansible dan inventory-nya kalian pasti itu banyak sekali grup yang memisah-misahkan perangkat server node yang harus kalian manage menggunakan Ansible. Nah, di sini saya berikan contoh saja ping all seperti ini. Nah, sukses ya. Sampai sini penggunaan Ansible basic atau penggunaan simple Ansible itu sudah saya tunjukkan ya. Seperti ini caranya, simpel banget. Nah, jika kalian ingin mendalaminya lagi ya, yaitu menggunakan playbook. Contoh di sini saya bakal ajarkan kalian untuk menggunakan playbook. Nah, jadi di sini saya buat directory bernama playbook. Playbook. Nah, di sini untuk playbook kalian membuat sebuah file bereksistensi YAML. Jadi Ansible ini bekerja pada bahasa pemrograman YAML ya. Jadi kalian membuat aja sebuah file. Contoh di sini saya ingin buat playbook testing.yaml. Nah, di sini kalian bisa isikan parameter seperti ini. Parameter siapa? Saya buat dulu config-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya jelaskan beberapa arti atau fungsi dari parameter yang seperti di sini. Jadi sebuah file YAML kalian harus membuat urutan tugas ya. Jadi kalian bayangkan saja seperti urutan tugas. Jadi di sini untuk name saja sebagai aliasnya ya, alias pada script pemilihan host. Nah, di sini host ini adalah perangkat atau node ya, node sesuai yang dia ada di file inventory ya, ini. Nah, di sini saya tuliskan hostnya itu yang ada di dalam server coba-coba, yaitu host ini ya, yang ini. Nah, kemudian become ini artinya Ansible ketika masuk ke server node dia bakal menjadi super user atau root. Ya, dia bakal menjadi pengguna paling atas dan memiliki banyak hal atau privilege yang dimiliki. Kemudian gather fetch ini dia artinya Ansible tidak perlu mengumpulkan informasi tentang perangkat server node atau perangkat node yang ingin di-manage. Kemudian di sini ini adalah tugasnya. Ya, tugas pertama, tugasnya ini lakukan testing menggunakan modul ping pada Ansible. Nah, jadi Ansible itu ada banyak sekali modul, salah satunya modul ping ini ya, untuk melakukan ping ke ini, ke node ini atau pengguna ini. Nah, ini saya save. Cara menjalankannya itu ya, Ansible playbook, terus playbooknya kalian. Jika kalian bisa langsung enter ya, di sini saya bakal kasih tahu sebuahnya di sini. Nah, di sini bisa kalian tax. Oh sorry, saya lupa tambahkan ini di bagian tax ini. Tax ya. Nah, gini tax ada s-nya. Berarti ada beberapa tugas, bukan satu tugas saja. Nah, kemudian saya jalankan Ansible playbook testing. Apakah di sini saya perlu memasukkan inventory? Ya, jadi di sini jika sebuah playbook tidak bisa dijalankan, kalian harus tambahkan parameter lokasi inventory kalian. Nah, lokasi inventory-nya saya itu inventory Ansible-nya ini
berada di directory Ansible, habis itu inventory. Nah, di sini Ansible telah bekerja, ya. Di sini saya bakal jelaskan. Di sini memulai tugas, ya. Ansible mengerjakan tugas sesuai script atau config yang kita lakukan pada file YAML tadi. Nah, jadi di sini Ansible melakukan test ping menggunakan modul ping pada Ansible sesuai ya. Apa namanya ya? Kayak Ansible itu kita beritahukan kondisi statusnya sekarang apa gitu. Nah, terus di sini ketika hasilnya bisa, ya, Ansible melakukan pekerjaan dengan benar, mulus, dan berjalan lancar, hasilnya oke. Nah, ini contoh simpel penggunaan modul, contoh simpel membuat file YAML playbook pada Ansible. Nah, sebenarnya jika kalian ingin menggunakan Ansible lebih mendalam, kalian bisa menggunakan yang namanya Zildoc, ya. Zildoc ini seperti Google Dokumentasi secara offline, kalian bisa mencari beberapa informasi tentang menggunakan Ansible ini. Nah, di sini ada banyak cara nih. Dokumentasi yang telah dibuat oleh orang untuk menggunakan Ansible. Nah, seperti ini. Ada banyak sekali nih. Jadi kalian jika ingin menghafal Ansible, ya, itu banyak sekali, minta ampun, ya. Contoh di sini saya bakal belajar menggunakan atau ajarkan ke kalian cara menggunakan modul apt. Apt itu menginstal, ya. Jadi saya di sini bakal membuat install apache2.yaml. Nah, di sini saya tinggal melihat saja, ya. Jadi pertama-tama saya bakal buat dulu untuk konfig dasarnya yang ini. Yang ini terserah kalian lah. Kalau kalian kasih no, kosongkan aja udah. Namun ini perlu jika kalian ingin melihat status Ansible sedang mengerjakan apa gitu. Contoh lagi persiapan hostnya apa saja. Hostnya saya contoh gunakan al. Nah, al itu juga ada beberapa server di sini, ada beberapa host. Namun di sini cuma ada satu host, ya. Jadi ya cuma ada satu. Sebenarnya al ini untuk ke semua host yang ada di dalam file inventory. Nah, kemudian become yes, ya. Ketika ingin menginstal paket itu dia harus menjadi super user. Become yes, kemudian gather fetch ini no. Habis itu masuk pada bagian tugas task. Nah, ini di sini kalian buat lagi alias baru. Menginstal Apache 2 menggunakan modul apt. Nah, ini kalian tinggal gunakan apt. Kemudian kalian lihat di sini modul apt, nama paketnya Apache 2. Nah, nama paketnya Apache 2. State ini dipastikan ada, ya. State ini status. Pastikan Apache 2 ada. Jika Apache 2 sudah ada pada server node, maka Ansible tidak perlu melakukan penginstalan. State present. Kemudian update change. Ini sebenarnya opsional sih sebenarnya ini. Update change. Tapi tidak apa-apa. Oh iya, saya lupa kasih tahu kalian untuk ini. Nah, jadi jika kalian menggunakan Ansible itu, kalian harus berhati-hati menggunakan spasi. Jadi Ansible dia memiliki struktur script, ya, struktur config. Jadi kalian tidak bisa ngasal ngatur urutan begini strukturnya. Jadi di dalam tugas ada modul, tidak bisa modul ini setara dengan tugas, ya, karena modul ini harus berada di dalam tugas ini. Ibaratnya kayak folder-folder gitu. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya itu kayak gini. Nah, di dalam driver, ya, ada beberapa file atau firmware untuk driver, ya. Dia tidak bisa berada di luar folder driver ini.
Jika berada di luar, maka error lah gitu. Nah, jadi kalian harus memperhatikan strukturnya, dan juga di sini spasi sangat harus diperhatikan. Misalnya beda satu saja seperti ini salah. Ini ya, saya jalankan ya. Saya lihatkan kalian Ansible playbook alpha-2.yaml. Nah, sorry, saya tambahkan inventory di sini. Nah, di sini terdapat kesalahan karena apa? Karena tadi di sini kelebihan spasi. Nah, sekarang saya jalankan lagi Ansible playbook. Ini. Nah, di sini Ansible berjalan dengan benar. Oh, sorry. Di sini ada sedikit fatal error. Modul apt modul apt tidak support update charge. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, opsional. Jadi untuk parameter update charge ini tidak perlu. Ya, jadi parameter charge ini, update charge ini tidak perlu. Jadi kalian langsung saja ini jalankan lagi perintah ini, jalankan Ansible-nya, jalankan playbooknya, ini kita jalankan. Nah, sudah. Jadi Ansible menginstal Apache menggunakan modul apt berjalan dengan lancar. Hasilnya oke. Nah, kita cek di sini. Service Apache 2 udah ada. Oke. Jika kalian tidak percaya, saya hapus lagi. Oke, purge. Force Apache 2. Kemudian remove. Di sini saya bakal hapus untuk Apache 2. Kemudian saya bersihkan supaya tidak ada sisa-sisa layanan Apache 2. Nah, ini udah bersih ya. Ini udah bersih. Nah, sekarang service Apache 2 itu nggak ada ya. Service Apache 2 nggak ada. Untuk saya coba restart. Tuh. Service Apache 2 tidak ditemukan, jadi layanan Apache 2 tidak ditemukan, tidak ada di server node. Ya, saya install menggunakan Ansible. Ini masih proses penginstalan. Nah, jika muncul error panjang seperti ini, artinya ya, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah repository dan server node ini tidak bisa mengakses internet ya. Jadi jika muncul error tentang ini ya, temporary error resolving Kartolo SB data utama, ini adalah repository online Kartolo, dia tidak dapat meresolve nama domain ini, nama domain repository ini. Nah, di sini ada lagi trouble, kita bakal hadapi. Kita coba ping Google di sini apakah sampai. Oke, tidak. Perlu kalian lakukan yang namanya ini, kalian install yang namanya iptables. Untuk apa? Untuk membuat NAT agar jaringan lokal ya, agar jaringan lokal ini bisa ke internet. Intinya kalian harus pastikan dulu ya, server node ini bisa sampai dan bisa mengunduh paket Apache 2. Nah, kenapa dia tidak bisa mengunduh paket Apache 2? Karena server node ini ya, topologinya ini server node menggunakan repository online yang berada di sini.
Sedangkan server node tidak bisa menuju ke repository online karena tidak ada jalan untuk menuju ke internet atau repository online-nya. Karena server node ini cuma bisa menuju ke server Ansible saja, saling berkomunikasi antara kedua server ini. Nah, di sini saya gunakan saja IP tables. Oke, seperti ini. Saya telah membuat NAT untuk jaringan lokal ini. Harusnya dia sudah bisa ping server node ini ya, sudah bisa nge-ping ke internet. Oke, ini server node bisa ping internet. Kemudian kita jalankan lagi untuk kita kembali lagi ya, kita kembali lagi di Ansible Playbook tadi. Install Apache juga menggunakan Playbook. Sorry, lupa beritahukan lokasi inventory-nya. Ini proses menginstal, tergantung lama atau tidaknya ini tergantung dari server Ansible atau server node-nya ini ya, bisa sampai ke repository dan berapa lama paket yang diinstal. Nah, di sini jika seperti ini artinya ada sebuah perubahan pada server node. Ini bukan error ya, ini tandanya berjalan dengan mulus. Yang tadinya server node tidak ada Apache 2, sekarang ada Apache 2. Itu kan sebuah perubahan dari yang ada dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini diberitahu ada perubahan, hasilnya oke, berjalan mulus. Nah, sampai sini penggunaan simple Ansible sudah saya jelaskan. Nah, jadi saya jelaskan sedikit lagi. Untuk Ansible ini bisa kalian gunakan untuk memanage ya atau mengkonfigurasi server yang banyak. Jadi saya anggap contohnya seperti ini. Di sini ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Semisal di sini kalian bekerja sebagai network engineer ya, teknisi jaringan di sebuah perusahaan data center, dan perusahaan tersebut memiliki banyak data center, banyak server. Jika kalian mengkonfigurasi satu persatu server secara manual itu bakal memakan waktu yang banyak. Dan di dunia IT, khususnya untuk network engineer, kecepatan dalam membangun jaringan itu sangat diperlukan. Ya, efisiensi waktu itu sangat emas, sangat berharga. Nah, jadi Ansible ini tool untuk memanajemen seluruh server ini dalam satu waktu. Nah, jadi di sini kalian tinggal membuat sebuah playbook atau urutan tugas. Server ini mungkin diinstal Apache 2, kemudian server ini install Nginx, mungkin server ini install Bind9 jika ingin membuat domain. Kemudian server ini mungkin server mail yang mungkin kalian bisa gunakan Cronecube, Dovecot ataupun Courier ya. Mungkin ini server database MariaDB, mungkin server database MySQL ya.
atau file server, kan jika kalian mengkonfigurasi, datang ke satu persatu server dan mengkonfigurasi, itu memerlukan banyak waktu kalian, dan waktu kalian habis mengkonfigurasi server. Belum lagi trouble yang kalian dapati, karena pengkonfigurasian tidak mungkin selalu berjalan mulus ya. Nah, jika kalian menggunakan Ansible ya, ini memangkas waktu kalian menjadi lebih cepat. Jadi kalian tinggal atur saja tugas dari sini, Ansible bekerja lebih cepat dan menghindari namanya error human. Terkadang manusia typo ya, terkadang manusia typo dalam memasukkan script. Itu bisa membuat error atau trouble yang mungkin awalnya tidak kelihatan. Mungkin teknisi berpikir ini error dari hardware, softwarenya, namun ternyata typo kitanya. Nah, seperti itulah simpelnya penggunaan Ansible di dunia nyata atau di sebuah perusahaan.